Abraham Samad semakin panik, ketakutan, terpojok. Guide beberapa tokoh untuk memberikan pernyataan pembelaan terhadap dirinya. Kemarin, kalau dulunya Abraham Samad ini sebagai pemeriksa, sekarang dia yang jadi diperiksa. Gegara dekat-dekat sama Roy Suryo CSI. Jadi tertularkan sekarang. Aduh. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton. Ingat, tolak kriminalisasi Abraham Samad. Ini bukan zamannya lagi. Saya Novel Baswedan menolak kriminalisasi terhadap Pak Abraham Samad. Saya Oki Madasari, saya percaya pada integritas Abraham Samad. Saya menolak dan melawan kriminalisasi pada Abraham Samad. Saya Ferry Amsari, menolak segala upaya yang berupaya mengkriminalisasi Abraham Samad. Lawan. Saya Muhammad Said Didu cukup sedih mendengarkan pemanggilan Abraham Samad oleh polisi dalam rangka pemeriksaan terkait dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Saya berharap dan saya minta jangan sampai ada kriminalisasi kepada siapapun terhadap keinginan masyarakat untuk mengetahui kebenaran ijazah asli Joko Widodo. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, Abraham Samad menggait beberapa tokoh untuk menyuarakan. Katanya ini upaya diskriminalisasi. Katanya Abraham Samad didiskriminalisasi dengan pemanggilan-pemanggilan dirinya di polemik ijazah Pak Jokowi. Seperti yang kita ketahui bersama, Abraham Samad ini beberapa waktu yang lalu menghadiri pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Dan di sana ia menyampaikan kekecewaan. Seperti yang kita tahu teman-teman, Abraham Samad ini merupakan satu di antara 12 orang yang jadi calon tersangka gegara membahas menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Akibat ulah sendiri, akibat kata-kata sendiri, sekarang malah menyatakan ini ada upaya diskriminalisasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman media yang setia menunggu ya. Dari pagi sampai malam. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tetap memberikan dukungan dan support yang penuh selama kita menjalani pemeriksaan di Polda. Menarik tadi pemeriksaan yang berlangsung cukup lama waktunya sebenarnya, tapi kalau kita lihat sebenarnya lamanya itu karena secara teknis ya, ketika kemudian tanda tangan, ada 24 rangkap dan lain sebagainya, kemudian istirahat. Jadi itu yang memakan waktu yang cukup lama. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa kalau kita lihat di surat panggilan itu kan fokus tanggal 22 Januari tahun 2025, tapi ternyata dalam perkembangan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu rata-rata keluar dari substansi surat panggilan. Tapi pada intinya dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya, isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Kifa, Kurnia, dan Lisa Fadila. Jadi hampir sebagian besar pertanyaan diarahkan ke sana. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak sesalkan karena kalau lihat dari surat panggilan, tempus delicti itu tanggal 22 Januari, tapi itu tidak terlalu banyak dielaborasi. Aduh. Rupanya ini pengakuan daripada Abraham Samad usai dilakukan pemeriksaan terhadapnya di Polda Metro Jaya. Dan dari keterangannya tadi ada penggalannya. Yang dimintai keterangannya adalah isi podcast ketika diwawancarai Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurnia, dan yang lainnya. Dr. Tifa lagi. Seperti yang kita tahu teman-teman, orang-orang ini, Roy Suryo CS ini merupakan manusia-manusia yang gercep banget, yang gencar
menuding, mencari bahan-bahan sekecil apapun untuk menyerang Pak Jokowi, menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah ini gegara mendekati. Gara-gara dekat-dekat orang-orang ini, Abraham Samad jadi kena masalah kan sekarang. Kemudian kalau kita lihat rekam jejak juga daripada Abraham Samad, semua sebenarnya berbicara. Kenapa saya katakan tidak terlalu banyak dielaborasi? Karena kalau dipatokan pada tanggal 22 Januari 2025, sebenarnya bisa dipastikan saya tidak bisa dimintai keterangan sebagai saksi karena saya tidak mengetahui peristiwa, tidak melihat dan tidak merasakan. Oleh karena itu tadi teman-teman lawyer menyatakan kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar kitab undang-undang hukum acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan locus delicti. Ada. Ini kalau menurut kalian teman-teman, kata Abraham Samad tadi telah mengunci pemanggilannya, intinya melanggar katanya. Melanggar. Ada. Berdasarkan jejak digital daripada Abraham Samad teman-teman. Sekedar kita bercerita sedikit mengenai sosok Abraham Samad ini. Jelas sebenarnya ada jejak digital daripada Pak Abraham Samad ini yang mencoba membakar semangat-semangat simpatisan atau bisa kita bilang diduga memprovokasi masyarakat, warga atau simpatisan dengan kata-kata yang cukup pedas, dan ada itu video-video tayang-tayangannya beredar di berbagai media sosial. Kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Bengkulu. Mari kita turun KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Ini jejak digital ya daripada Abraham Samad ini. Gimana nih? Kalau menurut kalian diduga memprovokasikan, sangat-sangat tajam gitu kata-kata yang dikeluarkan oleh dia ini di depan para simpatisan atau orang-orang yang segolongan dengan dia. Ya, saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Teman saya Pak Jokowi ya supaya tidak melanjutkan laporannya. Ada. Kemudian sehabis itu Abraham Samad gegara dimintai keterangan menjadi calon tersangka, mengatakan ini dia didiskriminalisasi. Ada. Menurut kalian teman-teman, Abraham Samad ini dipanggil oleh Polda Metro Jaya, oleh pihak penyidik, ini upaya diskriminalisasi enggak? Coba dah tuliskan komentar kalian di kolom komentar yang di bawah ini ya. Masalah Pak Abraham Samad itu, kalau menurut saya itu wajar ya, udah sesuai dengan prosedur administrasi hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini. Jadi pemanggilan tadi terhadap Abraham Samad saya rasa wajar karena beliau tidak ada legal standing untuk menjelek-jelekan orang atau membuat podcast karena beliau bukan wartawan. Jadi ketika podcastnya itu menyinggung seseorang, apalagi seseorang itu adalah pejabat negara, maka Abraham Samad bisa terkena sanksi pidana. Karena setiap podcast yang ada itu harus dilapisi oleh undang-undang. Kalau dia mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 4 ayat 3, itu sudah tidak bisa lagi karena Undang-Undang Dasar 1945 dibuat oleh negara ini turunan daripada garis-garis besar haluan negara, itu konstruksi hukumnya. Ke bawahnya itu yaitu undang-undang. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan pembentukan undang-undang ya,
pasal 28E itu sudah diwakilkan atau disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat. Lalu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat itu sudah disempurnakan lagi melalui undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi, lalu diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 13 tahun Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi, lalu dibuatkan lagi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 kemarin, penyempurnaan daripada undang-undang tersebut, itu turunannya. Nah, kalau masalah podcast yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat sudah disempurnakan lagi dari dasarnya awal Undang-Undang Dasar 45 melalui Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Jadi di situ ada pasal 3, pasal 4, ya apabila orang salah dalam berucap, dalam melakukan penyiaran, dalam berpendapat, ada pasal 3, pasal 4 untuk memperbaiki pendapat tersebut. Jadi kalau si Pak Abraham Samad ini tidak mempunyai alas hak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang tersebut, dua undang-undang tadi ya, Undang-Undang Nomor 17 ya, Undang-Undang Organisasi ya, tahun 2016, dan Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers, maka Abraham Samad ini bisa dikategorikan orang yang ilegal. Waduh. Abraham Samad sebagai orang ilegal, kemudian memang menurut Firdaus Oiwobo, pemanggilan terhadap Abraham Samad itu sudah pas gegara isi podcastnya. Meskipun Abraham Samad ini mengaku tidak tahu apa-apa mengenai hal tersebut, lalu heran sekali kenapa dirinya dikait-kaitkan, kenapa dirinya dilakukan pemanggilan, sampai-sampai tuh menggait beberapa tokoh untuk menyuarakan dan diklaim Abraham Samad ini didiskriminalisasi di kasus ini, di polemik, di isu ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tetapi kenyataannya, lalu kemudian berdasarkan jejak digital dari Abraham Samad itu, seperti yang kita sama-sama tahu bersama teman-teman, seperti apa sosok daripada Abraham Samad ini. Nah itu dia teman-teman, gimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.